Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Dani Wahidi Musli, kelasnya Informatika B, untuk NIM 210204106, semester 8. Jadi di sini saya akan mengerjakan ya tugas game dari matkul Bapak Primadi Airlangga, yaitu game programming, dimana di sini saya akan membuat game yang seperti Super Mario ya. Untuk mekanik saya yaitu bisa bergerak ke kanan dan ke kiri gitu. Jadi di sini saya akan mencontohkan bagaimana awal saya membuat ini ya. Jadi sebenarnya ini berkelompok 3 orang, jadi ada tambahan untuk ininya, kotak tanda tanya. Cuma kalau saya sendiri cuma membutuhkan 2 asetnya, yaitu cuma gambar Super Mario nya sama ini untuk alas bawahnya ini ya, seperti itu. Jadi untuk pertama nanti kita akan masuk ke aset, dimana membuat sebuah folder ya. Klik kanan, create folder ini, terus nanti kita namai dengan sprite ya, dimana sprite ini akan menjadi folder untuk tempat gambar kita yang nanti kita gunakan sebagai objek dalam game gitu ya. Untuk mengimpornya ya tinggal kita impor aja di sini ya, sama gambarnya gambarnya ini login ya, tinggal kita drag and drop aja di sini. Nah, nanti dia akan masuk sendiri. Sudah gitu aja. Nah, oke, di sini karena saya sudah memasukkan asetnya ya, saya contohkan untuk membuatnya saja ya. Sebentar. Jadi saya contohkan di sini, saya membuat ini ya, objek Super Mario ini, playernya ya, kita masukkan di sini saja langsung di hierarki sini ya, masukkan sini langsung. Kita drag and drop gambarnya, drag and drop gambar ini ke sini. Nah, nanti akan muncul di sini. Dan di expander-nya kita ubah aja namanya, namanya ya Mario, atau ini aja, jangan namanya Dani ya, sama gitu kan. Nah, Dani. Terus jangan lupa, nah ini namanya Dani ini. Nah, ini hasilnya ya. Kok jangan lupa. Ini hasilnya. Nah, suaranya seperti ini. Terus langkah kedua kan kita harus membutuhkan ininya. Nah, untuk membuat ini, saya contohkan di sini sebenarnya pakai ground ini bisa. Ini ground ya. Saya tarik saya tarik namanya alas, kita aja. Alas. Terus kita drag ke sini. Nah, kita bisa membuat banyak sebenarnya dengan, menurut saya cuma punya 2 cara ya di sini. Bisa di Ctrl D ya untuk mengcopy objek ini menjadi 2 atau lebih. Ctrl D. Nah, dia akan menjadi alas 1, alas 2, alas 3 dan sebagainya ya. Cuma nanti kita harus mengatur satu-satu di sini. Kelemahannya seperti itu. Nah, karena saya inginnya cepat. Ininya cepat. Jadi saya membuatnya seperti ini. Kita klik sprite render ini ya, klik ini yang ada ininya segitiganya ini, klik. Terus kita masuk ke ini draw mode ya. Draw modenya kita ganti dari simple menjadi tiled atau tiled ya. Nah, kita tinggal ubah widthnya mau berapa panjang kotaknya, karena kita sedikit aja ya, karena untuk mekaniknya 12 mungkin cukup, atau 15 ya, 15 agak panjang gitu ya gitu. Terus height 115 maaf 11. Terus height-nya karena saya agak tebal dikit, mungkin 2 ya, kalau 1 kurang gitu. Oke, seperti itu. Jadi tinggal kita tempatkan si Super Mario ini di atasnya sini. Nah, ini oke, seperti ini ya. Oke, seperti itu saja untuk membuat sebuah objek. Terus yang selanjutnya kita akan membuat supaya si player ini atau si Super Mario ini
Oke, untuk yang selanjutnya ya, kita akan membuat Super Mario ini supaya dia menjadi objek yang asli ya, atau objek yang fisik di dalam game ini ya. Jadi caranya adalah yaitu add komponen, terus kita pilih box collider 2D ya. Nah di sini sudah Super Mario ini sudah memiliki objek fisik lah, secara fisik ya, mempunyai massa di dalam gamenya itu gitu. Terus kita nanti kan membutuhkan Super Mario ini supaya dia bisa bergerak ya, ataupun bisa mempunyai gravitasi, bisa melompat gitu ya, bisa bergerak, berjalan ke kanan dan ke kiri. Untuk membuatnya seperti itu kita membutuhkan yang namanya komponen rigid body 2D. Nah, oke, seperti ini. Jadi dia sudah bisa nanti ya, kita kodekan nanti tambahan 2 ini supaya dia menjadi sebuah objek asli dan bisa bergerak. Terus di alasnya ya, di alasnya ini ya, kita tambahkan yang namanya, karena dia harus menjadi objek asli ya, kita cukup menambahkan box saja ya, box collider saja, supaya dia mendetek sebagai objek asli aja. Jadi supaya Mario nya bisa di atas dari alas ini ya. Jadi seperti itu ya, saya membuatnya seperti itu tuh. Oke, saya membuatnya seperti itu. Terus ini tambahan untuk Super Mario nya, karena kita membutuhkannya dia nanti bisa melompat nanti ya, untuk yang melompat ya. Cuma ini saya tata sekalian dan nggak apa-apa. Gravity-nya kita kasih 3 ya, supaya dia nggak, ketika nantinya dia melompat itu nanti di penjelasan melompat ya. Cuma ini karena ya satu bagian, nggak apa-apa ya, supaya dia jatuhnya itu menjadi lebih cepat lah, nggak kayak balon itu lambat, habis melompat terus jatuhnya agak pelan gitu. Dan ini sangat penting untuk first rotation dari Z, karena ketika dia menabrak atau menyentuh apa gitu ya, dia nggak miring dan berputar gitu ya, maksudnya seperti itu. Oke, ini untuk cara menjadikannya sebuah objek asli dan bisa kita gunakan dalam game ya, seperti itu ya. Ini saya contohkan secara manual tadi. Oke, untuk selanjutnya ya, ini saya hapus saja karena saya sudah memiliki yang ini yang ini Mario sama ground ya. Mario ini untuk ininya yang kita gerakkan nanti, dan groundnya ini alasnya tadi. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Tadi untuk pengaturannya ya seperti tadi, sama ya, ini sudah seperti tadi. Oke, yang selanjutnya ya, karena kita membutuhkan kode ya untuk supaya dia bisa bergerak dan ke kiri, kita kembali ke aset, buat folder lagi ya, kita create folder, terus kita buat yang namanya nih scripts ya. Di sini bisa kita buat dengan klik buat file, dengan klik kanan create mono behavior script mono behavior script ya. Nah, di sini membuat script nantinya. Terus kita rubah namanya ya, kita rubah namanya menjadi player movement ya, player movement seperti ini, player movement ya. Atau di sini sudah kelihatan ini ya, player movement. Kalau di kodenya ini nggak usah spasi ya di sini namanya ya, ini view-nya saja. Terus untuk kita melakukan pengkodean, klik aja 2 kali, nanti kita akan diarahkan ke Visual Studio Code. Oke, di sini kodenya adalah seperti ini ya. Apa namanya? Ini nanti akan otomatis seperti ini.
gitu kan. Tapi di sini ini kodenya gabungan ya, cuma nanti saya akan pisah untuk dimana yang kanan ke kiri dan dimana yang melompat ya. Untuk melompat nanti dijelaskan oleh Mas Anwar sendiri. Untuk saya yaitu ini public float move speed 5F, terus private rigid body RB ini enggak, terus di void start ini kita pakai, terus void update yang ini, yang gerak kanan kiri, yang lompat ini nggak usah, dah itu aja cukup. Yang lainnya milik dari kode untuk melompat ya, karena ini jadi satu ya. Oke, jadi untuk punya saya yaitu ya kita membuat sebuah apa namanya ini variabel ya bertipe data float ya, atau membuat variabel ya dimana untuk bergeraknya nanti kecepatannya ke kanan dan ke kirinya itu dia 5F atau 5 unit per detik ya. Berarti ke kanannya 5 kotak mungkin ya. Kalau di saya ini agak nge-lag di laptopnya, jadi ya pokoknya untuk pengaturannya ya bisa kalian ubah sendiri, bisa 3 bisa 4 terserah kalian. Terus karena saya sudah coba 5F, ini cukup lah untuk game Super Mario seperti gamenya 5F cukup untuk kecepatannya gitu. Terus kita membuat sebuah variabel ya di sini untuk menyimpan ya nantinya ke rigid bodinya ya. Tuh. Terus kita masuk ke void start ya, karena ini milik dari jam yang melompat. Pada script yang ada di Unity ini ya mempunyai void start dan void update, hampir sama dengan Arduino IDE yang mana dia adalah void setup dan void loop gitu. Void start ini dipanggil satu kali ya sehingga bisa digunakan untuk seluruhnya nanti ya. Sedangkan void update ya hampir sama lah ya, hampir sama, bukan sama plug. Void update ini nanti kita bisa panggil ya sesuai nanti yang dimasukkan seperti apa gitu. Jadi setelah kita membuat RB tadi ya, di sini di void start kita panggil lagi RB untuk mengambil komponen yang ada di rigid body 2D tadi ya, supaya bisa dipakai pada void update gitu. Terus di void update nya ya ada yang punya saya ada float move x, yaitu input ini adalah sebuah untuk dia bisa membaca input dari pemain ya, ya inputnya ya. Tapi dia akan membaca input dari horizontal atau aksis X ya, dari sumbu X kalau bahasanya itu ya, sumbu X. Jadi dia ini menggerakkan ke kanannya dan ke kirinya gitu ya, untuk inputnya ya. Untuk ke kanannya itu secara defaultnya adalah kanan atau D, sedangkan ke kirinya itu A atau arah kiri gitu. Terus yang terakhir yaitu RB linear velocity, dimana ini adalah cara kita memberitahu supaya di rigid body ini agar objek bergerak ke arah tertentu dengan kecepatan tertentu ya. Jadi nanti kita membuat ini vektor 2 yaitu kecepatan untuk 2 dimensi ya, dimana move x ini ya yang tadi kita buat, move x adalah inputannya ya, kanan atau kirinya, terus dikali dengan atau digabungkan dengan move speednya, kecepatannya gitu ya. Jadi ketika kita menyentuh kanannya, oh kecepatannya 5, ke kirinya kecepatannya 5. Jadi itu seperti itu ya. Ini kode ini. Terus yang RB linear velocity titik Y
ya, digunakan supaya kita tidak mengganggu kecepatan dari atas ke bawahnya ya, untuk yang sumbu Y ya. Jadi nanti tidak mengganggu kode untuk yang melompat ya. Supaya tidak, ya, untuk menjaga aja supaya nggak terganggu ya, seperti itu. Jadi seperti itulah kode saya ya. Ini public float move speed 5F, terus kita membuat ini RB ya dengan rigid bodinya, terus voice start kita start 1 kali, terus vote update nya cuma ini. Setelah itu kita save, dan ini minimize aja nggak apa-apa, nanti dia akan keluar loading ya, menyimpan kode. Mungkin ada error dan sebagainya nanti muncul di bawah ini, atau ketika nggak ada error ya nggak ada error. Langsung kita coba ya. Setelah kita coba, oke, kita play aja di sini ya. Ini tombol play tadi kita klik ya, mau ditunggu ya karena agak lama laptopnya. Oke, seperti ini ya. Ini hasilnya kita ya. Ini saya pencet D, ini saya pencet A, ini saya pencet kanan, ini saya pencet kiri ya, seperti ini. Oke, jadi ini adalah mekanik yang saya gunakan ya untuk tugas kali ini, yaitu membuat objek kita bergerak ke kanan dan ke kiri, dan bisa dilakukan di atas alasnya ini ya, seperti ini. Oke, sini saya stop. Oke, sebentar. Dan mungkin ada pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan mungkin kok bisa ini backgroundnya warna biru padahal ininya hitam. Nah, bisa klik di main kamera, terus di kamera ini kita buka, terus nah ini di environment ini ada background type ya, ada solid color dan lain sebagainya, tapi saya pilih solid color, dan saya pilih saya pilih background warna biru karena nanti lengannya biru. Jadi seperti itu, mungkin cukup penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.